Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Rosa Sofianita dan teman saya Sinta Amelia akan memaparkan materi yang berjudul Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama di Pesantren, Sekolah, dan Madrasah dengan mata kuliah Pengembangan Kurikulum yang diampu oleh Ibu Desi Putri Hanifah MPD. Pengertian kurikulum pesantren. Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam telah sejak lama diakui sebagai lembaga induk yang berperan menciptakan usaha dalam memodernisasikan masyarakat dalam lingkup yang sederhana. Keberadaan pesantren dari awal keberadaannya hingga kini merupakan salah satu alternatif lembaga pendidikan Islam yang dipilih masyarakat Muslim. Kurikulum pendidikan pesantren adalah bahan-bahan pendidikan agama Islam berupa kegiatan pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada santri untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam. Sedangkan lingkup materi pendidikan pesantren adalah Al-Quran dan hadis, keimanan, akhlak, fikih, atau ibadah dan sejarah. Dengan kata lain, cakupan pendidikan pesantren ada keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah. Menurut Muhammad Ridwan Nasir, pengembangan suatu pesantren diklasifikasikan menjadi 5, yaitu 1. Pondok pesantren salaf atau klasik. 2. Pondok pesantren semi berkembang. 3. Pondok pesantren berkembang. 4. Pondok pesantren khalaf atau modern. Dan yang terakhir 5. Pondok pesantren ideal. Yang pertama yaitu pondok pesantren salaf atau klasik, yaitu pondok pesantren yang di dalamnya terdapat sistem pendidikan salaf seperti weton, sorogan, dan bandongan. Yang kedua yaitu pondok pesantren semi berkembang, di mana pondok pesantren yang di dalamnya terdapat sistem pendidikan salaf dan sistem klasikan madrasah swasta dengan kurikulum 90% agama dan 10% umum. Jadi, pondok pesantren semi berkembang itu lebih menekankan ke agamanya ya. Yang umum itu hanya 10% saja. Dan yang ketiga yaitu pondok pesantren berkembang. Pondok pesantren seperti semi berkembang, hanya saja sudah lebih bervariasi dalam bidang kurikulumnya, yakni 70% agama dan 30% umum. Pondok pesantren berkembang ini hampir sama ya dengan pondok pesantren semi berkembang, hanya saja kurikulumnya itu sudah bervariasi. Dan yang keempat yaitu pondok pesantren khalaf atau modern, yaitu seperti pondok pesantren berkembang, hanya saja lebih lengkap lembaga pendidikan yang ada di dalamnya, antara lain diselenggarakan sistem sekolah umum dengan penambahan diniyah, perguruan tinggi, bentuk koperasi, dan dilengkapi dengan tahasus. Yang kelima yaitu pondok pesantren ideal, yaitu sebagaimana bentuk pondok pesantren modern, hanya saja lembaga pendidikan yang ada lebih lengkap, terutama bidang keterampilan, meliputi pertanian, teknik, perikanan, perbankan, dan benar-benar memperhatikan kualitas dengan tidak menggeser ciri khusus kepesantrenan yang masih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Dengan adanya bentuk tersebut diharapkan alumni pesantren benar-benar mempredikat khalifah fi ard. Pengembangan kurikulum pesantren. Menurut Lukenbull dalam bukunya Abdullah Ali, secara umum kurikulum pesantren dapat dibedakan menjadi 4 bentuk, yaitu pendidikan agama, pengalaman dan pendidikan moral, sekolah dan pendidikan umum, serta keterampilan dan kursus. Yang pertama yaitu
kurikulum berbentuk pendidikan agama Islam. Di dalam dunia pesantren, kegiatan belajar pendidikan agama Islam disebut sebagai ngaji dan pengajian. Kedua, kurikulum berbentuk pengalaman dan pendidikan moral. Kegiatan keagamaan yang paling terkenal di dunia pesantren adalah kesolehan dan komitmen para santri terhadap 5 rukun Islam. Yang ketiga, kurikulum berbentuk sekolah dan pendidikan umum. Pesantren memberlakukan kurikulum sekolah mengacu kepada pendidikan nasional yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional. Sedangkan kurikulum madrasah mengacu kepada pendidikan agama yang diberlakukan oleh Departemen Agama. Keempat, yaitu kurikulum berbentuk keterampilan dan kursus. Pesantren memberlakukan kurikulum yang berbentuk keterampilan dan kursus secara terencana dan terprogram melalui tiga sistem pembelajaran. Menurut Binti Maunah, ada 3 sistem pembelajaran yang dikembangkan di pesantren, yaitu 1. Sistem klasikal, 2. Sistem kursus, 3. Sistem pelatihan. Yang pertama yaitu sistem klasikal. Pola penerapan sistem klasikal adalah dengan pembentukan kelas-kelas dan tingkatan kluster pembelajaran yang disesuaikan seperti pada sekolah dalam pendidikan formal. Dalam banyak pesantren, pola ini sudah banyak digunakan di sebagai madrasah diniyah atau kegiatan dalam pesantren. Yang kedua, yaitu sistem kursus atau tahasus. Pengajaran sistem kursus ini mengarah kepada terbentuknya santri-santri yang mandiri dalam menopang ilmu-ilmu agama yang mereka terima dari kiai melalui pengajaran sorogan dan bandongan. Yang ketiga, yaitu sebab pelatihan. Pola pelatihan ini dikembangkan untuk menumbuh kembangkan kemampuan praktis seperti pelatihan, pertukangan, perkebunan, perikanan, manajemen koperasi, dan kerajinan-kerajinan yang mendukung menciptakan kemandirian integratif. Dalam banyak pesantren sudah banyak digojlok atau diusahakan dan dididik pengalaman dan pembelajaran secara intensif agar para santri itu mempunyai kemampuan interior. Hal ini erat kaitannya dengan kemampuan yang lain yang cenderung melahirkan santri yang intelek dan ulama yang mumpuni. Pengertian madrasah. Madrasah merupakan salah satu jenis lembaga pendidikan Islam yang diusahakan di samping masjid dan pesantren, sebagai menjadi salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia, karena sifatnya menganut pemahaman agama yang konservatif, tetapi keberadaan pesantren selalu dinamis di tengah pergulatan global, membuat banyak orang tertarik untuk mengkaji pesantren dan madrasah. Madrasah adalah kata dalam bahasa Arab untuk sekolah, artinya tempat belajar. Istilah madrasah di tanah Arab ditujukan untuk semua sekolah secara umum. Namun di Indonesia madrasah ditujukan untuk sekolah-sekolah Islam yang mata pelajaran dasarnya adalah mata pelajaran agama Islam. Pengembangan kurikulum madrasah. Pengembangan institusional madrasah yang dilakukan oleh Kementerian Agama sekarang ini sudah dilakukan banyak eksperimen mengenai pengembangan institusional madrasah. Salah satunya yang digagas adalah madrasah model yang diprakarsai oleh Kementerian Agama. Untuk menjalankan fungsinya tersebut, sebagai model madrasah akan dilengkapi fasilitas-fasilitas pendidikan, seperti perpustakaan, laboratorium IPA, laboratorium bahasa Arab atau bahasa Inggris, laboratorium komputer, bahan-bahan pelajaran seperti teks penunjang, buku pustaka, alat peraga, dan lain sebagainya. Pengembangan kurikulum sekolah. Kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah dalam hal ini adalah sekolah umum, terdiri atas beberapa aspek yaitu aspek Al-Quran hadis, keimanan atau akidah, akhlak, fikih, dan
tarik sejarah Islam. Meskipun masing-masing aspek di atas dalam prakteknya saling mengaitkan atau terkait serta saling mengisi dan melengkapi, tetapi jika dilihat secara teoritis, masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Aspek kajian PAI menurut Hasbi Ashidik ada 3. Yang pertama, tarbiyah jismiyah, yaitu segala rupa pendidikan yang wujudnya menyuburkan dan menyehatkan tubuh serta menegakkannya, supaya dapat merintangi kesukaran yang dihadapi dalam pengalamannya. Yang kedua, tarbiyah akliyah, yaitu sebagaimana rupa pendidikan dan pelajaran yang akibatnya mencerdaskan akal dan menajamkan akal. Yang ketiga, tarbiyah adabiyah, yaitu segala rupa praktek maupun berupa teori yang berwujud meningkatkan budi. Model pengembangan kurikulum PAI ada 3. Yang pertama, model dikotomi. Model ini memandang aspek kehidupan dengan sangat sederhana, dan kata kuncinya adalah dikotomi atau diskrit. Segala sesuatu hanya dilihat dari 2 sisi yang berlawanan, yaitu pendidikan agama dan pendidikan non-agama. Yang kedua adalah model mekanisme. Model mekanisme ini memandang kehidupan terdiri atas berbagai aspek dan pendidikan dipandang sebagai penanam dan pengembangan seperangkat nilai kehidupan yang masing-masing bergerak dan berjalan menurut fungsinya. Yang ketiga adalah model organisme dan sistematik. Istilah dalam ilmu biologi bahwa organisme dapat diartikan sebagai susunan yang bersistem dari berbagai jasad hidup untuk suatu tujuan. Dalam konteks pendidikan Islam, model organisme bertolak dari pandangan bahwa aktivitas pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen bersama dan bekerja sama secara terpadu menuju tujuan tertentu, yaitu mewujudkan hidup yang religius atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai agama Islam. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.